mengunjungi Pantai Logending atau Pantai Ayah di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana mengunjungi pantai-pantai lainnya di Indonesia yang menjadi tujuan wisata. Ditata bagus, sebagus mungkin, sekalipun pada akhirnya bagus atau tidaknya itu relatif tergantung para pengunjungnya. Ada pantai, ada sarana penunjangnya, kemudian sebagian punya bumi perkemahan, sebagaimana di Pantai Ayah ini juga akan dilengkapi dengan camping ground, ada bumi perkemahan, kemudian dilengkapi dengan kantin-kantin yang ya representatif lah, kantin yang bagus begitu, walau dengan harga yang tetap terjangkau, dan ada kuliner khas pantai. Dan yang sekarang menjadi tren adalah adanya hutan mangrove di pantai-pantai yang menjadi tujuan wisata, atau bahkan bukan pantai tujuan wisata tetapi hutan mangrove di suatu tempat di pesisir pantai yang menjadi tempat wisata. Karena sekarang trennya adalah ekowisata pesisir. Bahkan sebagian tempat sudah menggabungkan antara ekowisata dan edukasi wisata pesisir, wilayah pesisir. Akhirnya ada istilah eko-edu wisata pesisir. Dan inilah Pantai Logending yang juga mempunyai hutan mangrove. Saya tidak ingin menceritakan tentang indah atau tidak indahnya Pantai Logending sebagai tujuan wisata, tapi tentang keberadaan hutan mangrove di Pantai Logending ini. Hutan mangrove dulunya memang sudah ada, tetapi tidak sebesar ini, atau bahkan sempat rusak ketika terjadi musibah gelombang besar atau tsunami di pantai selatan yang melanda dari mulai Pangandaran, Cilacap, Kroya, kemudian Cetis, Pantai Logending di Kebumen, dan sebagian besar di pesisir selatan Laut Jawa. Bukan pesisir selatan, tapi pesisir selatan Pulau Jawa. Rusak ekosistemnya, padahal waktu itu ada seorang tokoh penggerak sosial yang aktif di bidang penanganan remaja dengan masalah kesejahteraan sosial, atau kita bahasakan saja namanya Pak Sukamsi, yang menangani anak-anak jalanan di wilayah Gombong dan Kebumen. Pada waktu itu ada 27 anak binaan Pak Sukamsi yang dipindah ke Pantai Ayah dengan tujuan mudah mendapatkan lauk. Pada tahun 2005 ternyata 2006 terjadi tsunami, dan tahun 2007 sangat sulit sekali mendapatkan lauk dari muara maupun pesisir. Tadinya mereka mudah mendapatkan itu, tetapi setelah tsunami ikan, kepiting, udang seperti menghilang. Dan pada tahun 2007 Pak Sukamsi dengan anak-anak jalanan binaannya mulai merehabilitasi, menanam kembali mangrove-mangrove yang rusak itu. Sulit memang untuk mendapatkan kepercayaan, tetapi mereka terus melakukan kegiatan tersebut. Segala daya diupayakan, bagaimana cara mendapatkan bibit sebanyak mungkin terus dilakukan. Tanam, dan terus tanam. Dan usaha tersebut membuahkan hasil sampai pada tahun 2010, kelompok anak jalanan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kelompok pencinta alam Pantai Selatan atau KPL Pansela mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk merehabilitasi mangrove yang rusak di Pantai Logending. Pada tahun 2010, Pak Sukamsi dan anak-anak jalanan binaannya yang sudah mengibarkan bendera sebagai kelompok pencinta alam Pansela atau KPL Pantai Selatan dipercaya untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 5 hektar.
Nah, titik baliknya dimulai dari situ. Secara intensif, Pak Sukamsi dan anak-anak jalanan binaannya melakukan pembibitan besar-besaran, penanaman di semua tempat. Bahkan ketika yang 5 hektar sudah selesai, mereka masih melakukan penanaman di tempat-tempat lainnya. Hingga hutan mangrove di Pantai Ayah pulih dalam hitungan tahun. Sekitar 5 sampai 10 tahun ini sudah rimbun di berbagai tempat, juga tumbuh dengan baik, bahkan luas. Baik di muara Kalibodo maupun di sekitaran jembatan Kalibodo, dan sampai naik sedikit di utara jembatan Kalibodo. Jadi di balik rimbunnya hutan mangrove di Pantai Logending ternyata ada peran anak-anak jalanan yang bergabung dalam kelompok pencinta alam Pantai Selatan atau KPL Pansela di bawah binaan, di bawah advokasi Pak Sukamsi. Tapi kalau Pak kali Sukamsi piring sendiri itu tertata sejak muda memang bagus aktif kok, mulai. menangani anak-anak dengan masalah kesejahteraan sosial, terutama anak-anak jalanan, yatim piatu, anak-anak nelayan yang kehilangan orang tuanya karena melaut. Dan beliau adalah sarjana hukum, magister S2 malah, lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Kini kita bisa menikmati hutan mangrove itu sekalipun tidak sebagus pada saat sebelum pandemi virus Corona 19 merebak, dan hutan mangrove yang sempat jadi kebanggaan Pantai Logending sejak tahun 2020, sudah 1 tahun lebih sampai dengan bulan April tahun 2021 ini seperti tidak terurus, sudah tidak begitu rapi lagi karena memang persoalan pembiayaan dan dana dari pengunjung yang dulu bisa dipakai untuk merawat tempat atau merawat hutan mangrove maupun jembatan-jembatan untuk yang dipakai untuk melalui hutan mangrove itu dananya berkurang hingga kurang begitu terawat. Tetapi sebagian besar pihak di Pantai Logending yakin bahwa setelah pandemi COVID berakhir, suasananya akan kembali normal, hutan mangrove kembali bagus, dan kunjungan ke pantai menjadi ramai kembali. Inilah Pantai Logending dan hutan mangrove-nya. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa di balik rimbunnya hutan mangrove di Pantai Logending tidak terlepas dari peran anak-anak jalanan di bawah binaan Pak Sukamsi yang tergabung dalam kelompok pencinta alam Pantai Selatan atau Pansela. Mari kita apresiasi mereka. Sekalipun kita diam, tapi kita tahu bahwa ada peran dan jasa mereka. Mereka lah layak kita sebut from zero to hero. Salam untuk mereka dan hormat kita semua.